Sudah kelihatan deh ini deh. Terlihat, Pak. Sudah, Bro. Sudah 19 orang kita mulai di belakang. Terakhir kemarin kita sampai di sini. Ya, ini termasuk apa saja hambatan-hambatan yang harus kita lawan. Salah satunya adalah hambatan inersia gaya mesin yang motor M kali A. Jadi untuk membuat kendaraan bergerak harus ada gayanya, besarnya gaya itu adalah massa kali percepatan. Ya pada saat awal dia dari diam supaya dia bergerak maka percepatannya paling besar. Naik sepeda motor atau naik mobil ingat waktu awal kita butuh gaya yang besar untuk mendorong kalau tidak mati dia. Makanya salah kita kalau kopling itu salah nih kopling mati dia berterbangan. Karena dia butuh gaya dorong yang besar MA. Makin lama percepatannya makin turun sampai dengan 0. Mencapai dia kecepatan maksimum. Ini dinamika ya. Kecepatan yang maksimum maka percepatannya 0, tidak ada percepatan lagi. Ini yang kita butuhkan harus kita lawan. Jadi M kali A itu kita lawan pada saat dia dipercepat. Kalau sudah kecepatan konstan tidak ada M kali A. Kemudian ini hal-hal yang kreatif Anda bisa mengembangkan tugas Anda. Ini salah satu ide teman Anda dulu pernah yang kakaknya menang juara desain di nasional juara desain itu merancang kendaraan yang multiguna. Jadi ini bisa untuk giling beras, ini giling beras.
Ini pompa, jadi pompa banjir, kalau banjir ini untuk irigasi bisa, jadi bisa menggerakkan pompa dan menggerakkan ini. Jadi pompa banjir, pompa irigasi. Jadi kalau ini dilepas bisa digunakan untuk orang, gitu ya. Dilepas untuk toko, untuk pertokoan, bank toko. Ini yang dikembangkan ini ada mahasiswa S3 mengembangkan ini ya, mengembangkan powertrain-nya dengan menggunakan hybrid yang efisien atau listrik yang efisien gitu. Kalau Anda yang tertarik bisa Anda membantu mengembangkan itu. Nah, ini bisa seperti ini. Dia bisa orang, kalau digunakan untuk orang ini bisa. Ini kalau ini dilepas ini orang. Kemudian ini kursi-kursinya dilepas untuk barang. Untuk makanya dinamakan multiguna di pedesaan. Yang dulu digunakan mesin pakai mesin ICE, internal combustion engine, ke depan mau dikembangkan hybrid atau listrik. Hybrid atau listrik ini yang akan listriknya ini dikembangkan dengan S3 sekarang mengembangkan bagaimana supaya bikin listrik dan matahari, hybrid listrik dan matahari tenaganya. Nah, ini juga ini untuk padi, penggiling padi, penggiling beras ganti ini. Diganti itu ininya sama, mesinnya sama, ini tinggal diganti saja. Bisa untuk ini dan bisa untuk gergaji, misalnya masuk ke hutan dia gergaji ini, mesin gergaji, gergaji kayu. Jadi makanya namakan multiguna. Ini di mesin akan mengembangkan ini yang dulu sudah dikembangkan. Tapi tenaganya tenaga engine itu, tenaga mesin, sekarang namanya hybrid listrik. Ini kalau digabung dengan solar, ini solar cell, ini jadi toko, ini dilepas, ini bisa dilepas, ditinggal, gitu, ini menjadi toko, ini seperti ini, jadi toko di atasnya matahari, ini dia kerja lagi, apakah ngangkut barang, ngangkut orang, apa. Jadi ide itu Anda bisa kembangkan sebagai tugas Anda, boleh mengembangkan apa yang Anda kembangkan, bagian mana yang Anda kembangkan, boleh. Nah, ini apa? Powertrain-nya seperti ini. Kalau dia hybrid, powertrain-nya seperti ini. Ada mesin bensin, kalau ini hybrid, mesin bensin, atau digerakkan oleh mesin apa? Bahan bakarnya biofuel, bukan lagi fosil, tapi dengan bio. Menggerakkan generator menghasilkan listrik, menggerakkan motornya. Kemudian kalau listrik ini digunakan untuk ini, atau ini langsung generatornya, ini mesin masuk ke sini, perontok padi bisa, penggiling gabah bisa, pengawet ikan bisa, pompa irigasi bisa untuk sound system, jadi listriknya, ini macam sound system, penerangan rumah, klimatis, ini penerangan bisa jadi ini, multiguna, betul, multiguna, kendaraan produktif multiguna, pedesaan. Ya bisa Anda kembangkan model seperti ini. Ini banyak kendaraan-kendaraan kayak ini. Ya. Ini sudah kendaraan unmanned. Ini sudah ada supirnya di rumah gitu. Dia mau baca, mau jadi kantor gitu. Ya mengendalikan sendiri gitu. Itu ide-ide kreatif ada yang Anda bisa kembangkan untuk tugas-tugas Anda. Ini kita kembali ulang sedikit yang kemarin. Apa saja yang harus dilawan oleh mesin, karena mesin, tenaganya mesin dirubah menjadi torsi, torsinya dirubah menjadi gaya dorong. Ya, Newton mengatakan kalau satu benda sedang diam, kalau diberi gaya dia akan ada percepatan.
Kalau gaya dorong dan gaya hambatnya sama, maka kecepatannya konstan. Kalau dia sedang diam, dia diam. Kalau dia sedang punya kecepatan konstan, tidak bertambah. Itu Newton. Maka Anda perlu memahami apa hambatan yang terjadi pada kendaraan pada saat dia jalan. Itu yang sangat penting. Ini paling penting ya, untuk mengetahui, untuk menghitung tenaga mesinnya, kursi mesin yang dibutuhkan. Karena tenaga mesinnya adalah gaya dikalikan kecepatan. Gaya apa? Gaya dorongnya. Dorong melawan hambatan itu. Jadi lihat ini, gambar ini. Jadi ada hambatan yang pertama adalah RA. R-nya adalah resistance, hambatan A adalah aerodinamik. Jadi hambatan angin atau disebut FD. F-nya force, D-nya drag. Drag force. Gaya hambat, drag force itu gaya hambat. Yang kedua adalah di sini. Roda berputar, ada hambatan rollingnya. Kalau ada rodanya di rim, lock, itu hambatan gesekan namanya. Kalau dia berputar, hambatan rolling. Maka karena ini berputar, dia bergerak, maka hambatan rolling, RR. Di depan RRF, rolling resistance front, F-nya front, R besarnya rolling resistance front, dan rolling resistance belakang R. Ini ditambah ini sama dengan RR. Jadi itu hambatannya. Dan hambatan yang ketiga, kalau dia sedang menanjak, maka gaya beratnya ke bawah ini W, Anda bisa uraikan ke sana menjadi W sin theta, ke normal ke sini, W cos theta. Ini adalah menghambat dia ke belakang. Semua gaya-gaya yang bergerak ke belakang itu adalah menghambat. Jadi namakan RG, G-nya grade itu nanjak. Naik. Jadi hambatan tanjakan. Besarnya berapa? W sin theta ini. Maka kalau truk sedang naik berat itu, ini W-nya ini yang bikin berat. Apalagi dia nambah beratnya. Mestinya dia muatannya 10 ton, diberi muatan 20 ton. Itu berat ini. Sehingga sering kita lihat truk naik itu udah nggak bisa naik. Dan itu kalau kecepatannya konstan, ya, kalau kecepatannya konstan, tidak ada ini MA, ya. Nah ini adalah kecepatan konstan, jadi percepatannya 0. Kalau ada kecepatan konstan, gaya hambatnya ini, gaya dorongannya Anda ini saja, RT, RA tambah RR. Kalau dia nanya ada RB-nya. Kalau dia tidak nanya ini. Makanya waktu dia jalan datar, irit dia ini saja yang dilawan. Makin sedikit gaya yang dilawan, makin sedikit bahan bakar yang digunakan. Ya, karena gaya dorong dikalikan kecepatan itu tenaga. Tenaga datang dari bahan bakar. Gaya dorongnya kecil, maka tenaganya kecil, bahan bakarnya sedikit. Kalau dia nanjak, sering nanjak, banyak bahan bakar yang digunakan. Karena ada RG. Apalagi kalau dia dipercepat, sering dipercepat, banyak ini. Apalagi masanya besar. Sehingga total gaya hambatnya secara umum adalah ini. Gaya aerodinamik, hambatan rolik, hambatan dinamik, hambatan grid, menanjak, dan hambatan inersia. Jadi ingat di dinamika kalau ada A ke sana, maka hambatan inersianya berlawanan. M kali A ke sana. FT ini adalah gaya traksi atau gaya dorong. Gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin. Jadi mesin harus mampu menghasilkan gaya dorong sebesar ini. Mesin menghasilkan tenaga,
menjadi torsi, torsinya dirubah dengan transmisi menjadi gaya dorong. Ya, gaya dorong torsi di sini, Anda rubah torsi mesin sampai ke torsi sini, poros penggerak belakang atau poros penggerak depan. Poros penggerak belakang torsi di sini. Kalau torsi di sini dibagi radiusnya adalah sama dengan gaya dorong. Kalau dia penggerak roda depan, torsi di sini dibagi radiusnya adalah gaya dorong. Prinsip dasar yang Anda harus paham. Jangan dihafal, dipahami karena itu dinamika sederhana. Dinamika sederhana. Kalau dia penggerak 4 roda, gayanya ada ke sini, ada ke sini. Jadi gaya dorong ada FTR, ada FTF. Dijumlahkan menjadi FT. Kalau penggerak 4 roda, butuhkan kalau dia off-road menggunakan 4 roda. Kenapa? Kalau ini toh yang kena jalan bisa jalan ya. Kalau ini toh yang kena bisa jalan, karena dia kalau off-road kan goyang gitu, kadang-kadang ini gak kena di jalan, ngambang. Kalau dia datar, kedua-duanya pasti kena di jalan. Anda bisa menggunakan wheel drive atau menggunakan rear wheel drive. Ini di samping itu ada ini. Ada juga hambatan yang dipasang. Ya. Di sini kalau dia menarik benda gitu ya. Menarik dia, misalnya mobil ini bisa menarik truk atau menarik apa berapa gitu. Anda bisa hitung gaya yang Anda butuhkan. Itu menggunakan dinamika. Jadi tidak semua rumusan itu ada di buku. Rumusan dasar di buku. Kreativitas adalah yang mengembangkan untuk menggunakan ini. Dan kemudian Anda bisa menghitung ini berapa gaya normal di depan, gaya normal di belakang dengan menggunakan statika. Ambil momen di sini 0 gitu. Ini ada gaya inersia ke belakang, ini ada gaya beratnya ke sini, normalnya ke sini, ada gaya ini ke sini. Gitu. Anda bisa menghitung berapa besarnya gaya normal di roda depan, berapa besar gaya normal di roda belakang. Ya kalau di buku itu sudah ada buku statika saja. Ya, statika ada gaya-gaya, ada gambar kan, ada gaya ke sana, gaya ke bawah ini adalah reaksinya, ini reaksinya, gayanya ada gaya angin, rollingnya di sini tidak berpengaruh, ada gaya angin, gaya inersia, kemudian gaya berat. Kalau dia waktu statik hanya gaya berat saja, kalau dia sedang dinamik bergerak ada gaya anginnya, kalau dipercepat ada ini, Wesin data. Kalau di rem ada gaya yang ke depan, mengangguk, makanya kalau di rem kita mengangguk ke depan. Nah, hal-hal seperti itu adalah kreativitas Anda menggunakan ilmu dinamika untuk digambarkan di sini dan diselesaikan. Gaya apapun yang Anda butuhkan Anda bisa menghitung. Ya, dan menghitung ini berapa besar gaya normal di depan, berapa besar gaya normal di belakang. Ya kalau dari sini melihat di sini kalau dia sedang naik pasti gaya normal di belakang lebih besar dibandingkan di depan karena transfer ke sini. Sehingga ini melihat ini gaya dorong yang dibutuhkan pada saat awal sebesar ini FT M kali A karena aerodinamiknya karena kecepatan ini 0, masih diam dia, masih berhenti kan 0 ini ada. Hanya melawan MA saja, masuk ke sini baru dia bertambah ada ininya. Tapi MA-nya turun, ada RA dan RR. MA-nya turun, ada RA dan RR, MA turun, ada RA dan RR ini. Jadi gaya dorong yang Anda butuhkan adalah seperti ini. Sebagai jumlahan dari tadi MA, RR, RA. Ini datar, jalan datar. Kalau ada jalannya nanjak, tinggal mengalihkan Wesin tetanya.
ini menggambarkan adalah gaya dorong yang dibutuhkan pada setiap kecepatan. Makin cepat dia, gaya anginnya makin besar karena gaya anginnya setengah rho CD kali luas penumpang kecepatan kuadrat. Jadi kita lihat waktu kita belajar tenaga gaya-gaya aerodinamik. Ini kecepatan kuadrat. Kalau ini RR-nya berpengaruh dengan kecepatan tapi kecil sekali. Pertamanya kecil kalau RR-nya, RA-nya pertama besar. Tapi MA-nya karena masanya kalau truk kan besar masanya. Ini dia turun tambah kecil sampai di sini kecepatan konstan. Jadi yang dilawan hanya RA sampai RR saja kalau dia jalan datar. Konsep ini yang Anda pahami. Gerakan ini, dinamika yang gerakan kendaraan, karakteristik gaya dorong, traksi. Ya, ada pertanyaan sampai di sini deh. Karena ini konsep dasar yang perlu Anda pahami. Halo deh, ada pertanyaan? Sementara belum, Pak. Ya, ini konsepnya dasar itu Anda pahami konsepnya. Hitungnya gampang kalau Anda sudah pahami konsep. Transmisi ini, ya, transmisi ada transmisi manual, transmisi otomatis gitu. Kalau menurut gaya traksinya ada transmisi bertingkat, transmisi continuous CVT, transmisi mekanik, transmisi hidrolik ada, transmisi ke depan mungkin transmisi elektrik, tapi sekarang banyak yang semua lebih banyak yang mekanik. Jadi Anda bisa. Nah ini perhatikan, ini karakteristik mesinnya. Mesin bensin seperti ini, torsinya ini. Kalau torsinya mesinnya ini, torsi ini juga lengkungannya ini dibawa, ditransfer ke roda penggerak. Lengkungannya juga seperti ini di roda penggerak. Torsi roda penggerak dibagi dengan radiusnya, radius bannya kan konstan. Jadi torsi yang gaya menjadi gaya dorongnya lengkungannya seperti ini. Padahal gaya dorong yang kita butuhkan, coba lihat, gaya dorong yang dibutuhkan adalah seperti ini. Besar, kecil gini. Awalnya besar. Tapi mesin punya seperti ini. Tidak sesuai. Jadi yang dibutuhkan adalah lengkungannya seperti ini. Lengkung besar, kecil gini. Ini torsi, karena torsi itu ditransfer ke roda penggerak, dibagi radiusnya menjadi gayanya, tapi berarti gayanya lengkungannya seperti ini. Kalau gaya lengkungan seperti ini, bukan ini yang kita butuhkan. Karena itu kita membutuhkan transmisi yang bertingkat. Jadi itu butuhnya ICE itu membutuhkan torsi transmisi yang bertingkat. Kalau mobil listrik nggak perlu yang bertingkat. Kelengkungannya sudah seperti yang diharapkan, itu karakteristiknya motor. Karakteristiknya mesin seperti ini, melengkung seperti ini. Dayanya ini sampai di puncak. Ini sudah kecepatannya cepat. Ini bahan bakar yang di dalam ada yang nggak bisa keluar gitu, sehingga bahan bakar yang masuk tidak banyak, turun tenaganya. Makanya digunakan sekarang yang dulu 2 valve menjadi 4 valve. Katutnya 2, yang keluar 2, masuk 2, bisa menggeser ke sini. Puncaknya bisa ke sini. Maka mobil mesin-mesin baru puncaknya bergeser ke kanan. Nah, lebih cepat putarannya. Dulu putarannya pasti 4.000. Sekarang sampai 7.000, 8.000 putaran mesin. Yaitu pemakaian bahan bakar juga begini, melengkung begini. Ada di daerah-daerah yang konsumsi bahan bakarnya adalah paling efisien. Dan di sini paling torsi yang paling optimum di sini. Powernya paling di sini.
Sehingga perlu darah kerja di sini. Mana yang pakai darah kerja supaya bekerja di sini. Atau supaya bekerja di darah sini saja. Supaya lebih efisien. Ini gambaran powertrain-nya dari kendaraan ICE. Powertrain-nya bagaimana berubahnya mesin, tenaga mesin berubah menjadi torsi. Ya, karena torsi dikalikan dengan omega adalah tenaga. Jadi besarnya torsi adalah tenaga dibagi omeganya dia. Jadi torsi engine, TE ini torsi engine di putaran engine di sini. Ada kopling. Dalam koplingnya kita tidak menginjak kopling, ini koplingnya fixing. Jadi ini tenaganya masuk ke sini TE, NE, di sini juga TE, NE. Kalau kita menginjak kopling baru beda TE-nya, T di sini dan T di sini beda, N di sini, N di sini beda. Kita anggap tidak menginjak kopling. Kemudian transmisi ini berubah torsi. Ini adalah IT. IT-nya ini adalah rasio transmisi. Rasio transmisi adalah putaran mesin dibagi dengan putaran keluar transmisi. Jadi NE dibagi NT. Ya, rasio transmisi ini adalah putaran mesin dibagi putaran yang keluar transmisi. Putaran mesinnya di sini, masuk di sini. Kemudian NT-nya di sini. T-nya di sini, NT-nya di sini. Rasio transmisi adalah putaran ini dibagi putaran ini. Sehingga pada gigi 1, dia pelan jalannya. Jadi putaran ini jauh lebih besar dari putaran ini. Jadi rasionya lebih tinggi makin. Gigi 2 turun, gigi 3 turun gitu rasionya. Gigi 1 besar rasionya. Jadi di sini ingat di elemen mesin berapa torsi keluar di sini. Torsi keluar di sini perbandingan dengan perbandingan rasio putarannya atau IT-nya. Jadi T di sini adalah IT rasio transmisi dikalikan dengan ini. Ingat di elemen mesin torsi yang keluar gaya tangensialnya sama, radiusnya berbeda, perbandingan radius atau perbandingan putaran. Perbandingan putaran adalah IT. Jadi yang keluar di sini adalah lebih besar torsinya. Jadi kalau kita butuh torsi besar, maka IT-nya besar. Maka G1 ini kita butuh torsi besar, karena kita gaya dorong besar tadi. Maka rasionya harus besar supaya kita dapatkan gayanya ini apa? Torsinya ini lebih besar. Masuk ke gardan, IG, rasionya gardan. Rasio gardan adalah NP, ini dibagi dengan putaran poros. NP ini putaran poros. Jadi NT dibagi NP itu adalah IG. IG itu adalah putaran ini dibagi dengan putaran ini. Sehingga torsi yang keluar di poros penggerak ini adalah sebesar torsi ini dikalikan dengan IG. Atau sama dengan torsinya mesin dikalikan IT dikalikan IG. Jadi torsi poros di sini adalah besarnya torsi mesin dikalikan torsi transmisi dikalikan dengan torsi gardan. Itu adalah torsi pada poros. Torsi pada poros dibagi dengan radiusnya ban, gaya dorongnya. Jadi FT sama dengan torsi poros dibagi dengan radiusnya ban.
torsi poros berapa ini? TP sama IT kali IG kali TE kali efisiensi transmisi. Ini ada kehilangan. Ya, Anda coba ditemukan itu di sini. Kalau misalnya ada yang pernah nyoba, pernah ada efeknya. Kita sama aja nanti kalau ada orang yang dia Jadi fungsinya transmisi itu memperbesar atau memperkecil torsi. Salah ampunya tapi bisa dibesar. Ini kalau kita butuh torsi besar, hasilnya lebih besar. Makanya gigi 1 lebih besar, kan rasio gigi 2, rasio gigi 3 dan seterusnya. G-nya gandan tetap, rasionya kan tetap, ini konstan gandan tetap. Nah, itulah sebabnya kenapa kita butuh yang bertingkat. Kita butuh besar memperbesar, dan yang makin tinggi, makin turun. Semua rasio transmisi dari besar turun. Jadi ini rumus dasar torsi poros atau gaya dorong FT tadi adalah TP dibagi R. Jadi FT sama IT kali IG kali TE kali ITR dibagi radius bar. Ya sudah ya, ini Anda pahami ini karena ini dasarnya, ini paling dasar. Gaya dorong bisa dihasilkan. Gaya dorong ini dia. T bagi R jari-jari roda. Jadi FT gaya dorongnya adalah torsi poros dibagi R. Ini keterangan penjelasan dia enggak baca sendiri. Nanti kalau ada WA-nya baca sendiri. Baca sendiri artinya ini. Sehingga Anda bisa menghitung berapa gaya dorong yang bisa diberikan oleh mesin melewati transmisi. Dan tadi yang kita bahas, berapa gaya dorong yang dibutuhkan. Ini adalah gaya dorong yang dibutuhkan. Untuk melawan ini. Ingat, ini yang dibutuhkan. Melawan RA, melawan RR, melawan RG, melawan MA. Ya, kalau dia naik dan dipercepat. Dan gaya dorong yang bisa dihasilkan adalah ini. Ya, Anda beri kode juga ini FT hasil, FT butuh gitu di atas nih, butuhkan boleh. Tapi itu Anda ingat yang di atas adalah yang dibutuhkan untuk melawan daya hambat. Ini yang dihasilkan oleh sistem, mesin dan transmisi. Jadi ini yang dihasilkan ini harus sama dengan atau paling tidak sama atau lebih besar dari yang dibutuhkan. Kalau itu nggak bisa jalan kendaraan. Nah, kalau yang dihasilkan lebih kecil, waktu percepatan awal gitu, butut mesinnya mati mesinnya. Salah nginjek, nggak ada nginjek kopi, mati mesinnya. Kalau dia mesin otomatis tidak bisa mati karena diatur secara otomatis dia menaikkan torsinya tidak lebih kecil dari yang dibutuhkan. Ya, torsinya lebih besar bersama dengan yang dibutuhkan. Kalau yang manual, yang mengatur yang dihasilkan dibutuhkan adalah kakian kopling itu. Jadi dia pakai manual. Kalau pakai, maka di negara-negara maju sudah nggak ada yang manual, otomatis. Sekarang mobil-mobil baru sekarang juga lebih banyak yang otomatis. Ya, ini ya, ingat itu yang dibutuhkan berapa gaya dorong, yang bisa dihasilkan oleh mesin dan transmisi berapa.
Dan yang dihasilkan harus lebih besar atau sama dengan yang dibutuhkan. Kalau tidak itu mati mesin, tidak bisa jalan. Atau Newton bilang dia diperlambat. Ya, diperlambat pengiriman. Nah, ini gaya dorong yang dibutuhkan. Ya. Ini gaya dorong yang dibutuhkan dalam berbagai jenis gerakan, moda gerak ini. Pada jalan datar kecepatan konstan ini. RR, RA. Tidak ada MA-nya karena A-nya 0. Jalan datar tidak ada RG-nya. Jadi ini Anda pahami berapa gaya dorong dibutuhkan kalau dia jalan datar. Tanpa kecepatan, tanpa percepatan. Jalan menanjak, tanpa percepatan. Jalan datar dengan percepatan, RG-nya tidak ada. Ini secara umum ini dia sudah menanjak dan ada percepatan lagi. Ini besar yang dibutuhkan. Sehingga Anda bisa merancang. Kalau saya kepingin merancang kendaraan saya waktu menanjak, dia juga bisa dipercepat. Pada tanyakan sekian, gaya dorong yang saya butuhkan berapa? Kalau saya gaya dorong dibutuhkan berapa, gaya dorong kalikan kecepatan itu tenaga. Jadi tenaga mesin yang butuhkan berapa gitu. Anda bisa menghitung kalau begitu saya butuhkan kendaraan saya menanjak dengan kecepatan ini bisa dipercepat. Maka gaya mesin yang saya butuhkan sekian. Bisa Anda hitung. Kalau Anda pahami ini, ngertikan ini, bukan Anda hafalkan, ngertikan. Sehingga gaya mesin yang Anda, tenaga mesin yang Anda butuhkan adalah FT kali kecepatan yang Anda butuhkan. Kalau Anda ingin pada kecepatan maksimum, berapa kecepatan maksimum berarti dia percepatannya 0. Datar ini adalah FT kali kecepatan maksimumnya. Itu adalah tenaga mesin yang Anda butuhkan. Dibagi dengan efisiensi, karena ada kehilangannya. Dibagi dengan efisiensi, kalau dia 100 ininya, dibagi efisiensi bisa 125. Karena efisiensi transmisi bisa 90% atau 80%. Ya ini dasar, ini berlaku juga untuk kendaraan listrik, kendaraan hybrid, semua berlaku ini. Ini kinerja yang paling mendasar kendaraan ya. Ini adalah yang dibutuhkan. Dan gaya dorong yang Anda bisa hasilkan pada setiap tingkat transmisi. Ini ITK artinya adalah tingkat transmisi K-nya 1, tingkat transmisi 1, rasio 1. G-nya tetap. Torsinya mesin pada torsi pada titik berapa gitu. Anda dapatkan di titik-titik tertentu sehingga Anda dapatkan kurva gaya dorong pada rasio gigi 1. Ini ingat, ini gaya dorong yang bisa diberikan oleh mesin bersama transmisi. Jadi gaya traksi gaya dorong tadi adalah gaya dorong yang Anda butuhkan. ini yang dibutuhkan. Ada efisiensi transmisi, grid resistance tadi sudah ditambahkan. Ya, pada gigi 1, FTK 1 gitu. FTK 1 IG, torsi mesin berapa? Kan lengkungan torsi mesin melengkung. Di titik ini berapa, titik ini berapa, titik ini berapa, titik ini berapa, titik ini. Anda dapat lengkungan gaya dorong untuk gigi 1. Kemudian lengkungan kurva gaya dorong untuk gigi 2. Kurva gaya dorong untuk gigi 3 dan seterusnya. Itu.
karena mengganti, dan TM-nya ini dari titik-titik kurvanya torsinya. Kecepatan ini kecepatan kendaraan, PR ini kelilingnya ini, kali putaran mesin, ini 2pi, misalnya kalau keliling 2pi ini 60, jadi menjadi 30, jadi PR, NE, ITK, IG. Kalau gigi 1, misalnya minimum, untuk gigi yang ke K minimum, bisa kecepatannya sebesar ini, maksimum kecepatannya sebesar ini. Boleh nggak Anda kendaraannya pakai satu gigi aja? Boleh, jalan nggak? Jalan. Tapi kecepatan minimum yang didapatkan sebesar ini, kecepatan maksimum cuma ini. Kecepatan maksimum ini misalnya cuma 30, masa kecepatan Anda cuma 30? Makanya butuh gigi 2 supaya kecepatan lebih lagi. Lebih besar lagi. Belum cukup kecepatan, gigi 3. Belum cukup, gigi 4. Kenapa? Karena ITK-nya kecil. Gigi 1 ITK-nya besar sehingga kecepatan ini kecil, kecepatan maksimum. Gigi 2 ini tambah besar, gigi 3 tambah besar ini. Jadi ini 2 ini rumus dasar ini yang Anda perlu pahami gitu ya. Ini Anda perlu pahami. Kalau Anda paham ini tidak perlu dihafalkan, hafal sendiri, tahu sendiri. Ya, gerakannya, oh jalannya gini. Dan Anda bisa menyusun sendiri. Karena gambar itu tadi, dari gambar itu tadi, ini Anda bisa menyusun persamaan itu. TP-nya, kemudian bisa menyusun persamaan ini. FT-nya. Ingat ini adalah FT, gaya dorong yang bisa diberikan. Ini hubungan antara putaran motor, putaran mesin, E engine, N engine, dan kecepatan kendaraan, VK kecepatan kendaraan. Tergantung kepada rasionya transmisi, radius, rasio gardan. Rasio gardan kan tetap, ini rasio transmisi yang berubah-ubah. G1, G2, G3 itu beda. Jadi hubungan antara VK, kecepatan kendaraan, dan putaran mesin. Sudah ada rumusnya. Hubungan antara gaya dorong dan torsi mesin. Ini rumus dasar, rumus paling dasar. Ya. Paling dasar yang harus Anda pahami. Ini adalah kecepatan maksimum bisa dicapai oleh setiap gigi yang ke K. Yang ke 1 kecepatan maksimumnya, minimumnya ini, kecepatan maksimumnya ini. Anda cek, cukup nggak? Kalau gigi 1 cukup nggak kecepatannya mencapai segitu? Kalau cukup ya 1 tingkat saja. Kalau belum cukup ya 2 tingkat. Belum cukup 3 tingkat. Nah sekarang bagaimana menggunakan 2 rumus itu untuk bisa menyusun kinerja traksi atau karakteristik traksinya atau karakteristik gaya dorong yang bisa dihasilkan. Karena yang kita butuh, ingat, yang kita butuh adalah ini tadi. Ini gaya dorong yang kita butuhkan seperti ini. Kita sekarang mau menggambarkan gaya dorong yang bisa dihasilkan oleh kendaraan dengan tingkat gigi 1, tingkat gigi 2, tingkat gigi 3 gitu. Karena mungkin tingkat gigi 1 cuma sampai di sini saja. Maka kita butuh tingkat gigi 2, tingkat gigi 3 dan seterusnya. Nah, kita ingin mendapatkan bagaimana gaya dorong yang dihasilkan, apakah seperti ini. Ya, itu prinsipnya. Ya. Prinsipnya bagaimana
karakteristik traksi menggambarkan gaya dorong yang bisa dihasilkan pada setiap tingkat transmisi. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Rumusnya tadi sudah tahu kita berdasarkan torsi mesin. Ini ditulis TM ya, mesin. Juga TE gitu. Lengkungannya, torsi mesin kan lengkungnya gini. Jadi kita anggap lengkungannya ini. Jadi ada TM1, TM2, ada titik-titik. Makin rapat titik makin bagus. Kita akan mengambil titik yang rapat situ. Mendapatkan titik-titiknya. Besaran ini TM1, TM2, TM3, TM4, Anda masukkan kemana? Masukkan ke rumus ini. Ini. Untuk gigi 1, TM1, Anda dapatkan titik 1. Gigi 1, masukkan di TM2, ini titik 2 pada gigi, untuk gigi 1. Ini masukkan TM3, masukkan TM4 untuk gigi 1. Jadi gigi 1 mempunyai lengkungan yang dilandasi oleh ini. TM1, TM2, TM3, dan TM5 terus. Kita dapatkan lengkungan kurva lengkungan gaya dorong untuk gigi 1. Pada saat TM1 berapa gaya dorong gigi 1? Pada TM2 gaya dorong gigi 1 berapa? TM3 gaya dorong gigi 1 berapa? Dan seterusnya. Sehingga begitu juga Anda dapatkan sekarang misalnya gaya dorong gigi 1 ini. Jadi kecepatan maksimum Anda dapatkan cuma segini. Kecepatan maksimum cuma 20 sekian. Ya cukup, mau butuh Anda gigi 2. Gigi 2 ada gambar lengkungannya lagi. Itu di rumusnya sama, tapi giginya gigi 2. Dapat lengkungan untuk TM1, TM2, dan seluruh lengkungannya begini. Maksimum baru mencapai sini, belum. Saya tambahkan gigi 3. Maksimum segini, masih belum, baru mencapai 50 sekian. Harus tambah gigi 4, ini lengkungannya segini nih. Cuman maksimum bisa mencapai gini. Lengkungannya inilah dia, lengkungan yang Anda butuhkan kan begini, besar, kecil. Inilah sebabnya kita butuh rasi gigi yang bertingkat, transi bertingkat. Kalau satu tok bisa jalan, tapi tidak seperti ini. Kita butuhkan ini. Sampai kecepatan maksimum ke sini kan. Nah, kita butuh 1, 2, 3, 4, bisa 5, bisa 6. Dan sekarang bisa 8, dan seterusnya. Dan bisa continuous, CVT. Dan ini menggambarkan gaya dorong yang bisa dihasilkan oleh gigi 1. Gaya dorong bisa dihasilkan oleh gigi 2. Gaya dorong bisa dihasilkan oleh gigi 3. Gaya dorong bisa dihasilkan oleh gigi 4. Ya, digambar dengan ini tadi. Ini kita tinggal masukkan ini pada rumusan gaya dorong tadi. Ini sudah. Dapatkan titik-titiknya. Ya. Dapatkan titik-titiknya. Dan juga Anda masukkan rumusnya ini. V untuk gigi 1. V minimum berapa. V maksimum berapa. Karena ini adalah kecepatan kendaraan. VK. Jadi Anda merubah dengan menggunakan 2 rumus tadi. Merubah torsi menjadi gaya dorong, merubah putaran kendaraan menjadi kecepatan kendaraan. Dengan menggunakan 2 rumus ini Anda dapatkan lengkungan ini. Kecepatan minimumnya Anda dapatkan, kecepatan maksimumnya Anda dapatkan. Dengan merubah putaran mesin menjadi kecepatan kendaraan ini. Kecepatan kendaraan. Sini ini gaya dorong dan ini kecepatan kendaraan. Ini gaya dorong, kecepatan kendaraan. Ini yang dibutuhkan, ya, yang bisa dihasilkan.
Ya, coba dipahami dulu gitu ya. Permisi Pak, izin tanya. Ya, silakan. Saya masih kurang paham yang ini Pak, saat hambatan tanjak pada tanjakan 30%, 20%. Ini maksudnya gimana ya Pak? Pada grafik ini baru lengkungan ini. Lengkungan ini adalah yang yang bisa diberikan, ya. Ya Pak. Ya. Lalu yang dibutuhkan tadi apa? Gimana? Rumus yang dibutuhkan gimana? FT-nya gimana? FT tadi yang dibutuhkan berapa? Untuk melawan apa tadi? Gaya hambat tanjak, gaya hambat aerodinamis. Ya, aerodinamis. Nah, ini lengkungan ini, lihat lengkungan ini. G0, ini grade-nya 0. Ini. Nah, ini berarti dia jalan datar. Pada jalan datar, RA plus RR segini lengkungannya. RA plus RR segini, ini jalan datar. G grade-nya 0, ini jalan datar. Artinya pada jalan datar, gigi 4 bisa, gigi ini bisa, gigi ini bisa. Karena gaya yang dihasilkan lebih besar dari gaya yang dibutuhkan. Jadi misalnya di sini 40, Anda menggunakan gigi ini, Anda punya gaya space segini ini sisanya. Berarti ini untuk percepatan. Jadi ini MA, ini ditambah RR, ditambah RA. Ini. Tadi kan gaya dorong, tadi ingat gaya dorongnya. Jadi ini. Ada MA-nya, ada RR, ada RA-nya gitu kalau jalan datar. Ya. Berarti tadi Anda punya gini, kalau di kecepatan 40, ini RA dan RR-nya ke sini, berarti ini adalah MA. Berarti Anda bisa percepat. Kalau dengan 40 pakai gigi 4 saja Anda bisa percepat lagi. Ada gaya yang Anda gunakan untuk kalau Anda gunakan gigi 3, gayanya percepatnya lebih tinggi lagi. Makanya biasanya kalau mau nyalip turun giginya biar dipercepat. Ini percepatannya lebih tinggi lagi karena ini sisa gayanya segini. Kalau Anda pakai gigi 3, kalau pakai gigi 4 segini, percepatnya Anda bisa capai ini. Ini dibagi masanya, Anda percepatannya. Kemudian G 10%, 10% itu vertikal tangan theta ini, 10% itu tangan tetanya. Kalau tangan theta 10%, tetanya berapa? Anda dapatkan tetanya, W sin theta. Ini W sin theta ini. Jarak ini kan W sin theta ini, segini. Artinya kalau dia 10%, tetanya Anda bisa hitung, W sin theta tambahnya. Jadi gigi 4 nggak bisa, harus pindah gigi 3 Anda. Ya, gigi 3 baru bisa melawan karena gigi 3 punya gaya dorong yang bisa diberikan lebih besar dari ini hambatannya. Kemudian ini gigi 20%, gigi 2 bisa tapi di sini saja. Sudah di sini sudah nggak bisa gigi 2, di sini juga nggak bisa gigi 2. Yang ini, jadi di sini artinya mobil ini bisa mencapai RG 30%, jadi tangan tetanya 30%, gigi 1. Jadi ini berapa teta, kan ini teta maksimum yang bisa dicapai berapa ya, ini 30%. Dia gigi 1. Ya ini G ini artinya persen ini adalah tangannya, tangan tetanya. Jadi ini menggambarkan adalah yang diberikan, yang bisa dihasilkan, dan ini menggambarkan yang dibutuhkan. Nah, inilah namanya karakteristik traksi. Traksi Anda untuk apa? Untuk dapat kecepatan maksimum yang Anda bisa hasilkan berapa? Ini, segini. Anda bisa ngitung ini dia. Pada jalan datar ini kecepatan maksimum di gigi 4 sini. Jadi Anda bisa ngitung kalau misalnya di dealernya bilang kecepatan maksimum saya bisa 240, Anda bisa coba hitung. Betul nggak bisa mencapai segitu? Ya, Anda bisa mencapai ini kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum artinya ini percepatannya 0 karena gaya dorong dan gaya hambatnya sama. Newton bilang kayak dari gaya gesek dikalikan R, dia bunyi cicit gitu. Ini spin di sini.
Ya, dia spin di sini. Gaya dorong, ini roda gitu, ban ya. Ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Kalau ini diputar torsi, gitu. Kalau torsi ini lebih besar dari gaya gesek, dikalikan dengan radiusnya ini, gaya torsi ke sana lebih kecil dari torsi hambatnya. Dia bunyi cicit gitu, spin. Jadi ini menggambarkan spin ini lebih lengkap lagi. Ini kalau dia ini, kalau dia jalan basah ini dia. Mu-nya 0,6 gitu. Makanya itu sering terjadi karena spin jalan basah, lewat jalan kering sudah jalan basah dia ngerem terjadi spin gitu, tidak terkendali dia. Kendalinya tidak terkendali karena terjadi spin gini. Ngepot tidak terkendali, yuk gitu ngepot di sini ini spin dia. Itu yang sering terjadi, turun gitu kan, kecepatannya tinggi. Udah tuh dia ngerem, waktu jalan kan dia ngerem dan itu hujan lagi itu ngepotnya di sana. Terjadi spin. Nanti kita waktu analisa belok juga kita melihat ini. Dan dari sini ini spinnya, terjadi spin dia. Misalnya Anda coba Anda ngegas gitu ya, cepat ngegasnya, besar semua, cicit gitu suara. Cicit itu arti spin. Jadi ini adalah karakteristik yang lengkap, termasuk spin, termasuk ini tanjakannya di sini, tidak lengkung ini digambar, tapi ini dalam persen ini tanjakannya ke sana. Anda bisa gambar ini, bisa gambar seperti tadi ini. Kalau ini kan bahannya keras, tidak bisa masuk. Ini menggambarkan karakteristik traksi, ya, karakteristik traksi. Ini juga menggambarkan di sini kijang, ada TA yang boleh menggambar kijang. Lihat benar nggak kijang ada punya kecepatan sekian. Yang berikut tadi karakteristik traksi, Anda butuh untuk mencari kecepatan maksimumnya berapa, tanjakannya berapa persen, sudut berapa tanjakannya, dan percepatan yang bisa dicapai berapa. Percepatan yang bisa dicapai tadi ini. Percepatan ini ya, ini percepatan ini percepatan yang bisa dicapai. Mengapa? Tadi ada tanjakan, ada kecepatan maksimum dan percepatan. Percepatan sisa-sisanya ini seperti ini. Kalau ini percepatan bisa capai percepatan. Sehingga 3 hal itu. Kecepatan maksimum setiap tujuh. Kemudian gaya tanjak, ya apa? Sudut tanjak pada setiap tujuh. Nah sekarang karakteristik power. P ini power lengkungannya seperti ini. Power lengkungannya seperti ini, ada putarannya ini putarannya. Kita membuat menjadi tenaga, ini tenaga yang vertikal ini tenaga, ini adalah kecepatan kendaraan. Tenaga, kecepatan kendaraan. Anda bisa menghitung berapa kecepatan minimum untuk gigi 1 dan kecepatan minimum pada gigi 2 ini. Ini melengkung ini, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, melengkung, mendapat lengkung ini. Gigi 2, mulai dari sini, kecepatan minimum gigi 2, kecepatan maksimum masuk sini. Karena rumus PE, jadi rumusnya sekarang PE, tinggal PE dikalikan efisiensinya saja. Ini adalah PE-nya engine. Setelah melewati transmisi menjadi segini. Jadi ini adalah PP, tenaga yang ada pada poros penggerak. PP adalah tenaga pada poros penggerak. Besarnya adalah PE dikalikan efisiensi transmisi, sangat lebih kecil dari ini. Ini efisiensinya segini. Ini yang hilang di transmisinya. Sehingga setiap gigi dianggap ini. Sebetulnya dia turun. Setiap gigi dianggap sama. Efisiensi transmisi dianggap sama. Ini gigi 1.
Dengan menggunakan ini PP, PE kali ini, ya dapat ini maksimum ini gigi di sini, di sini, di sini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Dari ini, dari P ini. P ini dikalikan dengan efisiensi, dikali efisiensi, kali efisiensi, kali efisiensi, dapat ini. Dapat ini dengan menghitung dengan putaran tadi, ada rumus putaran tadi, hubungan antara itu dan putaran, Anda dapatkan putaran dan power, putaran dan power, Anda dapatkan ini, dapat ini gigi 4 segini. Kemudian Anda bisa menggambarkan RHP. RHP road load, ini R road load horsepower. Road load horsepower itu adalah tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Tadi ada gaya yang dibutuhkan, T tadi. Sekarang ini karena ini power, ini power. Power ini maka road load horsepower ini. Road horsepower apa? Gaya dorong dikalikan dengan kecepatan. Gaya dorong dikalikan dengan kecepatan. Anda bisa gambar misalnya kalau dia tanpa RG tadi. Ini tuh, ini lengkungannya ini tuh, di lengkungan ke sini. RA, RR, kali V. Kemudian dengan ada RG-nya ke sini dia lengkungannya, ke sini lengkungannya Anda gambar misalnya ke sini. Ke sini lengkungannya. Dari sana Anda melihat kalau misalnya ini jalan datar. Jalan datar dengan kecepatan ini, berarti misalnya kecepatan ini, berarti jalan datar Anda butuhkan tenaga cuma segini. Jadi tenaga ini Anda bisa gunakan, ada sisa tenaga Anda bisa gunakan untuk mempercepat. Kalau misalnya pas ada RG-nya, ada RG, di sini ada kali VK lagi di sini. Sini deh, lengkungannya ke sini. Lengkungannya ke sini. Sehingga Anda tahu kebutuhan tenaga, berarti ini tenaga yang dibutuhkan, ini tenaga yang bisa diberikan pada setiap transmisi. Ini bisa digambar cuma satu tahun, bisa gambar banyak RHP pada saat RG-nya 0, pada saat 10%, pada saat 9% seperti tadi. Anda gambar di sini dan ini. Itu menjadi dua yang Anda perlu pahami, bagaimana menggambar karakteristik traksi. Guna karakteristik traksi adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimum, percepatan maksimum yang Anda dapatkan, dan juga tanjakan maksimum untuk setiap rasio transmisi. Kemudian power yang dibutuhkan adalah berapa power yang Anda butuhkan. Ya, power yang Anda butuhkan dapat, dan berapa power yang bisa diberikan. Power yang bisa diberikan dan power yang bisa dibutuhkan. Misalnya menanjak sekian gitu, pada kecepatan sekian, misalnya ini menanjaknya 20%, pas di sini. Berarti menanjak 20%, kalau pas kecepatan 30, Anda butuhkan tenaga cuma sekian. Dan ini adalah kalau full, kalau ini gaya ini kan gaya full throttle nih, biasanya kan full throttle. Berarti Anda bisa secara maksimum, Anda bisa percepat, karena masih ada tenaga sisa sekian ini. Ya, nanti kalau lengkungannya segini lagi tadi, kalau pakai ini masih ada tenaga sisa sekian nih. Tadi gaya sisa yang didapatkan untuk MA. Kemudian tenaga sisa juga untuk memberi tambahan kecepatan. Ya, karakteristik traksi dan karakteristik power. Itu yang penting. Menggambar karakteristik power, Anda harus tahu efisiensinya tadi ini dulu. Ini tenaga mesinnya, tenaga pada porosnya. Ini tenaga mesin tenaga pada porosnya. Ini tinggal lengkungannya gambar titik, 1 titik, 2 titik, 3 titik, 3 terus. Ini titik ini lengkung, titik ini, titik ini.
Ingat RHP adalah tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Besarnya berapa? Gaya yang dibutuhkan dikalikan kecepatan yang dibutuhkan. Ini kecepatan kendaraan real, kecepatan kendaraan real dikalikan tenaga gaya yang digunakan untuk mendorong kendaraan melawan hambatan ini. Dikalikan dengan kecepatannya menjadi tenaga yang dibutuhkan. Dan ini adalah tenaga yang bisa diberikan. Ingat, ini tenaga yang bisa diberikan. Dan ini adalah tenaga yang dibutuhkan. Jadi ada gaya yang bisa diberikan, gaya yang dibutuhkan tadi itu traksi. Sekarang tenaga yang bisa diberikan pada setiap tingkatan traksi dan tenaga yang dibutuhkan pada setiap kecepatan dengan tanjakan atau dengan tanpa tanjakan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Sudah, Dek? Sudah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada transmisi otomatis. Jadi transmisi manual kopling di sini. Dan kopling dianggap tidak diinjak. Berarti tenaga torsi masuk kopling dan keluar kopling sama. Sekarang kalau otomatis ada torsi converter, ini torsi converter. Torsi converter ada mengkonversi torsi, menaikkan besarnya torsi supaya mesinnya tidak mati. Pada misalnya saat awal dari lampu merah Anda ngegas begitu, tinggal ngegas saja, nggak akan mati mesin. Karena Anda tidak perlu punya kopling, memindahkan kopling, injak kopling, nggak perlu lagi. Dibantu oleh ini. Torsi converter, meningkatkan torsi. Mengkonversi torsi sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia manual, yang mengkonversi torsi itu siapa? Kaki Anda. Injak koplingnya. Kopling, separuh kopling, seperempat kopling itu. Itu berperan sebagai torsi converter. Sekarang itu tidak ada. Ada torsi converter yang dipasang di sini. Dan ini punya efisiensi, ini yang bikin sering menjadi lebih tidak efisien dia kalau dia pakai ini. Karena torsi converternya punya efisiensi juga. Kalau kopling, kalau dia tidak sering dikopling begitu, efisiensinya 100% gitu. Kalau dia sering dikopling, berarti efisiensinya kecil. Sekarang ini kalau torsi converter punya efisiensi. Ini yang bikin penggunaan bahan bakar kalau pakai yang otomatis sering lebih besar. Karena ini mengkonversi torsi, maka sekarang besaran torsi dari sini ke sini adalah sebesar torsinya mesin dikalikan torsi, rasionya torsi converter. Ini CTR. Ini CTR adalah rasionya. Ini adalah rasio untuk memperbesar ini. Ya, ini koefisiennya dari torsi converter. Ini bisa besarnya antara 2 sampai 1. Berarti torsinya ini bisa diperbesar 2 kali di sini. Sehingga tidak mesinnya waktu awal gitu nggak mati dia. Karena dia mengendalikan ini. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian masuk ke sini dikalikan IT lagi. Masuk ke sini dikalikan IG lagi. Sehingga di sini torsi pada poros adalah ini CTR, IT kali ini dikalikan efisiensi dari keseluruhannya ini. Termasuk torsi converter ini. Atau Anda bisa jadi dilepas jadi ini torsi converternya sendiri, ini efisiensinya sendiri bisa. ETR kemudian ETC bisa.
Tapi ini efisiensi dari sini ke sini. Kemudian gaya dorong yang bisa dihasilkan TP dibagi R. Sama dengan tadi, tinggal yang ada yang hanya CTR-nya. Ini aja tambahannya. CTR ini tambahannya. CTR ini karena ini adalah komponen yang sangat penting supaya mesinnya tidak mati, bisa mengatur torsinya, sehingga ini menjadi tambahan komponen ini. Sehingga yang otomatis mungkin kendaraannya pasti lebih mahal dibanding yang manual. Kalau yang manual yang berperan sebagai torsi converter kaki Anda. Jadi di sini ada torsi converter. Ya, torsi converter prinsipnya seperti ini. Ini hidrolik torsi converter. Bisa saja berkembang menjadi magnetic torsi converter, elektrik torsi converter gitu. Sekarang yang banyak ini adalah yang hidrolik torsi converter. Ini masuk ke sini, putaran mesin ke sini, ini masuk mesin ke sini, memutar ini. Ini pompa impeller. Kalau diputar ini besar dan kecil, ini akan keluar tekanan dan kecepatan. Seperti kita punya pompa-pompa air gitu kan, itu keluarnya berubah dari tenaga mekanik, energi mekanik, energi kinetis, energi mekanik ini berubah menjadi energi hidrolik. Tekanan kecepatan menekan turbin sini, sehingga turbinnya berputar menghubungi output. Ini yang menyebabkan dia efisiensinya rendah. Karena hidrolik ini ya punya bolt modulus, kemudian ada impeller, ada turbin gitu. Wah, ini di sini punya efisiensi, ini punya efisiensi. Jadi ini masuk putaran mesin, masuk ke sini, menggerakkan ini, merubah energi kinetis menjadi energi hidrolis. Energi hidrolis berubah dari energi hidrolis menjadi energi mekanis, tapi masuk memutar ke output itu. Jadi torsi converter perannya sebagai menggantikan kopling yang kita injak kopling dan kaki. Kan kita menginjak kopling itu. Karakteristik torsi converter seperti ini. Torsi converter mempunyai karakteristik ini, CTR-nya ini dia. Perbandingan torsi antara torsi yang keluar torsi converter dengan torsi mesin. Jadi dia bisa membuat dua kali ini. CTR-nya ini yang paling kiri ini. CTR-nya ini. Berarti dia bisa mengkonversi torsinya mesin menjadi dua kali. Jadi tadi kalau putaran ini lebih besar dari putaran ini. Ya. Ini putaran yang keluar ini lebih lambat, gitu. Maka torsinya menjadi besar. Jadi bisa dua kalinya. Kemudian kalau putaran ini dan putaran ini sama, sudah seperti kopling fix gitu sih. 1 berbanding 1. Ya sudah 1 banding 1. Jadi CTR-nya sudah 1 seperti kopling fix begitu. Kalau di sini masih antara turbin dan impellernya kecepatannya tidak sama, kecepatan impeller lebih besar dari kecepatan turbin, sehingga torsinya bisa keluar, torsinya bisa dua kali ini. Tapi efisiensinya ini efisiensi kalau sudah menyatu dia bisa 100%, karena sudah seperti fix kopling gitu aja. Tapi kalau dia berada di daerah sini, efisiensinya cuma rendah segini. Mana efisiensi ini? Rendah efisiensinya sini. Ini persen efisiensinya ke kalian sini. Kalau bekerja di sini saja dia sering bekerja di sini, efisiensinya cuma sini 40-50% gitu. Makin rendah efisiensinya makin besar bahan bakar yang dipakai, karena kehilangannya besar. Kemudian
Kemudian ini kapasitas torsi converter. Kapasitas torsi converter ini putaran, akar dari putaran dibagi torsinya. Teman-teman. Faktor kapasitasnya. Kapasitas torsi converter bersama dengan kapasitasnya mesin. Jadi putarannya dibagi akar torsinya. Mesin dan torsi converter. Kita punya mesin sekian, maka pilih torsi converter segini. Kalau misalnya kita punya kapasitas, ini putaran mesin, ada torsinya berapa putarannya, torsinya berapa, mesin dapatkan harus sama dengan torsi converter. Ini torsi converter. Kalau misalnya segini torsi converter, maka dia punya CTR-nya sebesar segini, efisiensinya segini, rasionya ini rasio di bawah ini, perbandingan antara kecepatan keluar torsi converter, kecepatan masuk dan kecepatan keluar. Kalau keluar torsi converternya rendah, ini pada kecepatan rendah, jadi torsi putarannya impeller jauh lebih besar putarannya turbin. Ini rasionya CTR-nya lebih besar. Kalau sudah putarannya sama, ini satu perbandingan putaran, perbandingan kecepatan antara ini CSR namanya, perbandingan putaran keluar torsi converter dibanding dengan putaran mesinnya. Kalau sudah satu, itu ini dia. Efisiensinya sekian, CTR-nya sekian. Nah, ini ada kita gunakan untuk apa? Untuk mencari CTR ini. Karena rumusnya tadi kan untuk mencari gaya dorongnya adalah ada CTR kali IT, IG, dan torsinya dibagi R. CTR-nya kita cari lewat apa? Lewat sini. Kapasitas mesinnya. Mesin yang kita pakai. Kapasitas mesin yang kita pakai apa? Berdasarkan ini. RPM dibagi akar torsinya. Sudah dapat kapasitas segini, kapasitas segini, kita akan dapatkan rasionya, putarannya segini. Ini kita dapatkan CTR-nya sekian. Kita dapatkan efisiensinya. Jadi kita awali dengan ini, kapasitas dari mesinnya harus sama dengan kapasitas dari torsi converter. Jadi awalnya mencari faktor kapasitas mesinnya, KTE-nya. KTE sama dengan KTC. KTE sama dengan KTC. Kemudian kita cari CTR, kita cari CSR-nya. CSR itu rasio putaran keluar torsi converter dan masuk torsi converter, dinamakan CSR ini. Kemudian baru menghitung daya traksi untuk setiap tingkatan. Nah, rumusnya sama. Tinggal ini nambah ini. Kalau anda pisah ininya, efisiensinya ini efisiensinya CTR dan ini adalah CTR, ini efisiensinya torsi converter. Ini efisiensinya transmisi. Torsi converter punya efisiensi, tapi Anda bisa hitung efisiensi. Lihat rumus ini saja, tinggal mencari CTR-nya menggunakan karakteristik torsi converter. Ya, kapasitas torsi converter sama dengan kapasitasnya mesin. Ini persyaratannya gitu. Kapasitas torsi converter dipilih harus sama dengan kapasitas mesin. Rumus kapasitas adalah ini NE dibagi akar dari TE.
CTR tadi adalah torsi yang keluar di konverter dan ini. Sehingga ada CTR2 itu berarti torsi konverter bisa mendua kalikan torsi mesin. Kalau dia sudah menjadi satu, impeller dan turbinnya menjadi satu, dia maka CTR-nya satu. Kalau dia paling di putaran yang kecil gitu, CTR-nya 2. Pasti 2 kalinya torsi mesin. Untuk menghindari mesinnya tidak mati pada saat dia di start itu. CSR ini adalah putaran torsi konverter dibagi putaran mesin. Nah, itu putaran itu digunakan untuk apa di sini? Mencari hubungan antara kecepatan mesin, kecepatan kendaraan, dan kecepatan mesin. Ada CSR-nya. Kalau di manual tidak ada CSR. Ini tidak ada. Sekarang menambahkan ini saja. Kalau yang di mesinnya ini menambahkan ini saja. Dan ini option C gitu ya. Kalau di sini menambahkan ini CSR-nya. Begitu juga menghitung kecepatan minimum pada setiap gigi, itu maksimum pada setiap gigi ada sama rumusnya tadi, ada yang adanya tambah CSR. Ya, sekarang bagaimana kita menggambar karakteristik dari transmisi otomatis. Nah, tadi pada transmisi manual kita butuhkan NE dan TM gitu saja. NE, TM, sekarang kita butuhkan KTE-nya. KTE ini adalah kapasitas engine. Karena ini kita samakan kapasitas torsi konverter. Ini besarnya berapa? Putaran ini dibagi akar torsi. Putaran ini dibagi akar torsi. Putaran ini dibagi pasal. Jadi di sini KTE-nya berubah, KTE-nya beda, KTE-nya beda terus. KTE untuk mencari apa? KTC. Ya, KTC, KTE kalau kita dapatkan menjadi KTC sini. Ini kita dapat KTC sini, kita dapatkan CSR. Kita gunakan untuk apa? Untuk mencari kecepatan, rumus kecepatan tadi. Kita dapatkan ini untuk mencari apa? Efisiensi. Untuk ini kita dapatkan CTR. Jadi kita dapat titik ini dulu. Titik ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, bawah. Ini, dapat ini, dapat ini. Kemudian misalnya di sini Anda dapat yang CSR-nya sekian, CTR-nya sekian, CSR-nya di bawah sini, efisiensinya sekian. Jadi ini dulu didapatkan. Ya. Maka perlu Anda dapatkan ini. KTE ini. KTE yang Anda dapatkan. Di titik ini, KTE-nya berubah, ya CTR-nya berubah. Di sini CTR-nya berubah, CTR berubah terus. Efisiensinya juga berubah-ubah. Setiap titik itu juga berubah. Ya, bisa dapat ini, kemudian didapatkan sana, Anda dapatkan sini, Anda dapat ke bawah sini. CTR-nya Anda dapatkan, 1. Efisiensinya Anda dapatkan, ini. Efisiensi yang pertama sini. Kemudian CSR-nya ini di titik 2, mendapat CTR 2, mendapatkan CSR 2, mendapatkan efisiensi 2, di titik 3 begitu terus. Sehingga itu Anda masukkan ke rumus tadi, rumus ini untuk CTR-nya, untuk mencari kecepatan kendaraannya, tambah CSR di sini. Di sini Anda tambahkan CTR-nya, yang mendapatkan FT-nya. Kalau itu Anda gambar, dia akan menjadi seperti ini. Jadi lebih landai. Ini sebabnya kenapa berubah dari
manual ke transmisi otomatis, karena transmisi otomatis bisa melengkung seperti ini, diakibatkan oleh sifat CSR tadi, sifat torsi converter tadi. Jadi pada manual 4 tingkat gigi mungkin pada saat kalau menggunakan transmisi otomatis bisa 3 saja cukup ya, karena landai begini. Dan di sini pun sudah maksimum tinggi begini turun begini. Kalau yang manual kan masih lengkung gini, karena ada CTR-nya ada begini. Makanya teknologi yang lebih maju sekarang di negara maju sudah jarang pakai manual, ya pakai ya transmisi otomatis. Tapi masalahnya membuat torsi converter yang bagaimana membuat torsi converter dengan efisiensi yang tinggi. Dan ini Anda bisa gambar ini, ingat ini yang bisa diberikan. Yang dibutuhkan berapa ya? Anda gambar di sini. Ini yang dibutuhkan, ini melawan RR, melawan RA, melawan RG. Gitu. Ya, ini namanya bedanya transmisi manual dan transmisi otomatis. Kenapa orang berubah dari transmisi manual ke otomatis? Karena lengkungan seperti ini yang diharapkan, ini yang mendekati ke arah ideal, mendekati yang dibutuhkan pada pergerakan kendaraan. Jadi ada pertanyaan itu deh. Jadi kalau Anda bisa menggambarkan kreasi yang menggambarkan, Anda juga akan bisa menggambarkan yang transmisi otomatis. Asal Anda dapatkan karakteristik torsi converternya. Jadi untuk transmisi otomatis Anda perlu mendapatkan informasi tentang karakteristik mesin, torsi converter, mendapatkan CTR, efisiensi, kemudian CSR. Ya, sama dengan tadi untuk power, kurva powernya ini sama dengan tadi gambar kurva powernya. Yang rumus kecepatannya ada CSR gitu saja. Itu merubah dari RPM menjadi kecepatan, karena ini yang horizontal ini adalah kecepatan kendaraan, yang di sini adalah power ini. Ini kecepatan kendaraan yang berubah menggunakan rumus PK-nya itu. Jadi ini efisiensinya 2 PP-nya efisiensi transisi dan efisiensi torsi converter, karena dia melewati torsi converter. Ini yang menyebabkan tenaganya akan hilang karena melewati, hilang di transmisi dan hilang di torsi converter. Itu bedanya, ini lebih rendah dibandingkan masuk ke porosnya, bisa lebih rendah dibandingkan kalau pakai manual gitu, karena melewati torsi converter. Setiap melewati sesuatu pasti ada yang hilang. Melewati kopling, selama kopling itu tidak diinjak, tidak ada yang hilang. Dia solid kopling gitu, tidak ada yang hilang.
Kalau torsi converter kan otomatis kalau kecepatannya beda antara masuk dan keluar torsi converter, efisiensinya sudah rendah. Kalau sama berarti efisiensinya 100%. Ya, jadi hari ini Anda bisa menggambar traksi yang manual, traksi yang otomatis, dan juga karakteristik power yang manual dan karakteristik power yang otomatis. Dan Anda tahu kegunaannya untuk apa. Dan Anda tahu bahwa kalau Anda diminta untuk menggambarkan atau mempelajari kinerja traksi yang otomatis, Anda harus tahu karakteristik mesin dan karakteristik torsi converter. Ini gambar CVT, ini Anda bisa lihat model-model CVT. CVT yang baru ini dia pakai ini. Di sini ada giginya lagi. Dia kalau diputar ke sana, rasionya berapa? Kalau ini diputar ke sana, rasionya berapa? Kalau dia diem, rasionya berapa? Kalau pakai belt ini, kalau pakai gini kan torsi geseknya ini yang rendah. Torsi yang bisa pindah kecil. Kalau pakai belt ini juga torsinya bisa slip di sini, slipnya di sini. Beltnya, nomor beltnya juga tidak lama. Makanya di yang baru-baru itu dia pakai ini model planetary gitu. Untuk CVT ya, CVT. Ya, sampai di sana ada pertanyaan deh. Jadi karena nanti pasti akan ada Anda diminta kemampuan Anda, diujian kemampuan Anda menyusun karakteristik traksi, karakteristik power, baik dia transmisi otomatis dan transmisi manual. Untuk melihat kemampuan Anda memahami ICE-nya itu ya. Kendaraan ICE, kemudian kendaraan listrik, kemudian kendaraan juga gimana. Berikut kita hari ini kita akan pelajari hambatan-hambatan. Satu lagi ya. Hambatan-hambatan. Ini hambatan rolling. Hambatan rolling adalah hambatan yang terjadi pada saat roda berputar. Bukan di rem ya, roda berputar. Bukan dinamakan hambatan rolling. Besarnya hambatan rolling ini adalah coefficient rolling resistance. Rumusnya gaya rolling, hambatan rolling sama dengan rumusnya gaya gesek. Itu coefficient rolling resistance kali gaya normal. Kalau coefficient rolling resistance namakan FR, kalau coefficient gesek namanya mu, ya kan, coefficient gesek mu. Dan coefficient rolling resistance jauh lebih kecil daripada coefficient gesek. Ini coefficient rolling resistance ini 0,00 sekian. Ya, salah satu yang mempengaruhi coefficient rolling resistance itu kecepatan. Dan konstruksi ban bias, konstruksi ban radial, ini ban yang ramping itu atau cross plate tire, dan ban bias, ban yang lebar. Ban yang lama-lama itu yang ban bias, ban lebar, sekarang ban yang baru. Itu bunyi coefficient rolling resistance lebih kecil. Kecepatan ini 50 misalnya. Ini ban radialnya segini, coefficient rolling resistance-nya segini. 0,01 sekian, 0,12. Kalau Anda pakai ban bias, hambatannya segini. 0,15 lebih. Kalau hambatannya lebih besar, bahan bakar yang Anda pakai juga akan lebih besar, lebih boros karena daya hambatnya lebih besar. Sehingga Anda butuh daya dorong lebih besar, butuh daya dorong itu butuh tenaga lebih besar, butuh minyak yang lebih banyak.
Maka itulah orang mengembangkan dari ban bias menjadi ban radial. Ban bias sudah jarang sekali. Radial yang dipakai. Ini yang garis tebal ini dengan garis yang titik-titik ini. Garis titik-titik ini kalau bannya tidak ada kembangan. Seperti ban balap. Yang balap itu tidak ada kembangannya. Misalnya ban balap tidak ada. Balapan pakai kembangan. Ya. Supaya apa? Coefficient rolling resistance-nya kecil sekali. Dibandingkan ini ban radialnya. Ini coefficient rolling resistance ban radial yang tanpa kembangan. Ini ban radial dengan kembangan jauh lebih kecil. Sehingga balapan tidak ada yang pakai ban kembangan kecuali jalannya basah. Kembangan untuk membuang air yang ada di jalan itu. Jadi Anda bisa kalau kecepatannya sekian 100 kalau pakai ban radial tanpa kembangan ini. Kalau ban radial pakai kembangan ini. Kalau ban radial ban biasnya tidak pakai kembangan ini. Itu coefficient rolling resistance 0,0 sekian. Itu Anda gunakan untuk apa? Untuk mencari teodor yang dibutuhkan tadi kan RR. RR-nya adalah gaya normal dikalikan coefficient rolling resistance. Kalau di depan gaya normalnya berapa, di depan coefficient rolling resistance-nya berapa. Jadi gaya rolling resistance di depan gaya normal dikalikan dengan coefficient rolling resistance. Sehingga Anda perlu menghitung berapa gaya normal di depan atau di belakang. Yang berikut ini yang menarik, coefficient rolling resistance juga dipengaruhi oleh kekerasan jalan dan tekanan ban. Ban itu sangat dirasakan. Coba Anda naik sepeda, membeskan ban, berat sekali sepeda motor Anda. Yang lebih Anda rasakan naik sepeda, gemboskan ban sepeda Anda gayung 1 kilo, keringetan Anda 4 kilo. Kalau Anda kencangkan tekanannya, rolling resistance-nya lebih kecil. Rolling resistance lebih kecil. Kekerasan jalan kalau ban beton ini, sehingga banyak di jalan-jalan sekarang pakai ban beton, di jalannya beton keras. Kalau aspal keras masih ada lindut-lindutnya itu ini deh. Coefficient rolling resistance ini masih lebih kecil, lebih besar dibandingkan menggunakan jalan beton. Dan juga yang menarik ini kalau jalan pasir, justru pasir tekanannya makin besar, tekanannya makin besar coefficient rolling resistance-nya. Coba dia Anda berjalan di pasir, tekanannya dikeraskan, ngerong, Anda putar begitu ngerong dia ke bawah, tidak jalan-jalan. Kalau Anda gemboskan sedikit begitu, gemboskan mungkin akan bisa jalan dia. Yaitu kalau dibandingkan dengan di jalan keras aspal yang ada lindut-lindut sedikit, kemudian beton yang keras gitu, lebih kecil dibandingkan jadi beton yang paling bagus, paling kecil. Tapi sering dikatakan beton karena dia mempercepat hausnya ban. Itu tergantung pada beton. Maka di luar negeri kebanyakan pakai beton, tidak pakai aspal. Sisanya sekecil mungkin. Ini ingat jalannya dipengaruhi oleh kekerasan jalan dan juga tekanan ban. Kekerasan jalan dan tekanan ban. Makin keras jalannya, makin kecil coefficient rolling resistance. Makin tinggi tekanan bannya, makin kecil coefficient rolling resistance. Itu sudah dicoba, banyak dicoba truk besar, juga truk besar gandengan juga makan itu minyaknya itu minum, bukan nyerap lagi, minum, boros sekali.
Jadi di sana kalau musim fall gitu, musim enggak setengah, separuh dingin, separuh itu gitu, dinaikkan tekanan 10% tekanan bannya. Dia mengurangi pemakaian bahan bakar bisa 5-10%. 5-10% kalau pemakaian bahan bakarnya ribuan liter itu sudah jauh lebih ekonomis gitu. Tapi kalau musim panas tidak berani dinaikkan. Kalau dinaikkan waktu dia jalan, tekanannya naik lagi akibat tekanan di jalan, akibat panas di jalan itu. Bannya bisa meledak, nggak kuat. Karena tekanan maksimum ban ada. Waktu dia berjalan 1 kilo saja pada jalan panas itu apa? Dengan kecepatan tertentu itu 1 jam dia jalan sudah naik tekanannya bisa 20-30% karena panas. Jadi yang berbahaya. Ini rolling resistance-nya. Ingat besarnya gaya rolling resistance RR adalah corrosion rolling resistance dibandingkan dengan gaya normal. Jadi tadi sudah ada pengaruh konstruksi ban, radial dan bias, dan kemudian kecepatan. Jadi sudah ada kecepatan dan konstruksi ban. Kalau ini kekerasan jalan dan tekanan. Jadi banyak sekali yang berpengaruh. Tekanan berpengaruh, konstruksi ban berpengaruh, kecepatan berpengaruh. Kemudian ini pengaruh temperatur dan kecepatan. Temperatur ini temperaturnya naik ini turun koefisien rolling resistance ini. Pada kecepatan yang segini, kalau temperaturnya naik ini turun tekanan koefisien rolling resistance. Kalau kecepatannya sekian, tapi artinya apa? Makin tinggi kecepatannya, koefisien rolling resistance makin tinggi. Makin tinggi temperaturnya, koefisien rolling resistance kecil. Ya tinggal mencari titik ini. Kalau dia kecepatannya sekian, temperaturnya sekian, dapat sekian dan sekian. Ini berarti berpengaruh temperatur berpengaruh, kecepatan berpengaruh, konstruksi ban berpengaruh, ya kemudian kembangan ban tadi berpengaruh, kemudian kekerasan jalan berpengaruh, dan kemudian ini masih kekerasan jalan dan diameter ban. Diameter ini jalan beton, jalan aspal, jalan pasir, dan lumpur. Jadi ini kelihatannya makin besar diameter ban, di pasir dan lumpur makin kecil koefisien rolling resistance. Jadi kalau kita lomba di lumpur atau jalan di lumpur, tekanannya kita kurang, dan diameter ban yang lebih besar. Koefisien rolling resistance kecil. Ya itu khusus yang di lumpur tadi, paradoknya di sana di lumpur yang tadi. Lumpur dan pasir itu. Jadi Anda melihat tadi, kalau ditanya apa saja yang berpengaruh kalau besarnya koefisien rolling resistance, semua itu tadi. Itu dari sini. Konstruksinya ban berpengaruh, kecepatannya berpengaruh, kembangannya berpengaruh, apa? Tebalnya kembangan berpengaruh, ada atau tidak, itu berpengaruh. Kekerasan jalan berpengaruh. Ya, ini kekerasan jalan. Kemudian juga tekanan ban. Kemudian ini temperatur, kecepatan, kemudian ini diameter ban. Ya, itu semua itu Anda lihat di sini. Ya, kalau Anda sering ada dipertanyakan gitu, Anda sudah belajar ini kok. Ditanya pengaruhnya itu tidak tahu lah. Dari kurvanya apa saja yang ada di sana itu berpengaruh terhadap besarnya koefisien rolling resistance. Sehingga Anda tahu saya kalau mengurangi koefisien rolling resistance apa yang saya lakukan. Parameter mana yang saya perbesar, parameter mana yang saya perkecil.
Dan kemudian yang terakhir untuk rasio rolling resistance. Parameter yang berpengaruh ini dipercepat atau diperlambat. Kalau sering dipercepat akan naik koefisien resistance. Makanya kalau kita berjalan di kota sering rim dan sering gas, koefisien resistance-nya naik sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih besar. Ya, ini pada kecepatan konstan di sini. Kalau dipercepat naik, diperlambat juga kan naik di sini. Jadi pengiriman dan percepatan itu akan berpengaruh juga terhadap besarnya koefisien rolling resistance. Nah, sekarang ada satu rumus sebetulnya koefisien rolling resistance. Semua komponen itu berpengaruh, tapi belum ada penelitian percobaan yang membuat rumus untuk mendapatkan rolling resistance sebagai fungsi dari seluruh itu. Karena kemungkinan kesulitan untuk mencari peralatan yang bisa mengukur sekaligus semuanya itu. Harus ada lah. Ini yang diukur cuma satu-satu sebagai pengaruh tekanan dan ini gitu, sepotong-sepotong dan kemudian ini kalau dia berpengaruh secara umum ini kecepatan dan tekanan dan koefisien-koefisien lain dipengaruhi. Ini adalah taburet untuk hasil penelitiannya. Dia rumuskan ini dianggap yang rumus yang paling lengkap di antara yang lain, karena yang lain tidak ada rumus, hanya kurva-kurva itu saja. Ini tekanan dan kecepatan, ini V, ini kecepatan. Dibagi 100 dipangkat 2,5. Fs-nya dicari di sini, dari tekanannya berapa masuk Fs-nya dan FO-nya. Masukkan di sini, kecepatannya berapa masuk di sini. Ini bisa hitung berdasarkan besarnya koefisien dari rolling resistance. Yang terakhir untuk mengawali saja, nanti kita lanjutkan lebih detail pada kuliah berikutnya. Saya buat WA-nya deh ya, biar Anda bisa dapatkan PPT grup yang khusus grupnya kuliah semester genap 2022 gitu, untuk TKO. Ini beban angin, tadi adalah ada beban rolling resistance dan beban angin. Kita lihat ini. Nomor ini dulu, nanti kita detailnya kita lihat pada kuliah berikut. Beban angin itu diakibatkan bukan oleh berat, hanya diakibatkan oleh bentuknya kendaraan. Makanya dinamakan bentuk aerodinamis, bentuknya. Karena dipengaruhi oleh aliran angin yang berada di luar sini. Bernoulli itu di fluida pelajaran. Aliran angin. Aliran angin diibaratkan oleh bentuknya. Kalau bentuknya lebih bagus, gitu, semut, alirannya semut, gitu. Hambatannya lebih kecil, gitu. Dan akibat di sini kalau dari depan aliran anginnya gini, sehingga ada distribusi tekanan. Di sini terjadi distribusi tekanan, mungkin tinggi gini distribusi tekanan.
Akibat perbedaan tekanan di depan dan di belakang, depan dan di belakang, terjadinya RA, resisten aerodinamik atau drag force. Dan dari distribusi ini, pusat dari distribusi ini, CP, melakukan center of pressure karena distribusi tekanan, karena itu dilibatkan oleh tekanan, karena dilibatkan oleh beda tekanan di depan dan di belakang. Maka ada titik kerjanya. Kalau kita simpulkan, kita konsentrasi menjadi satu gaya, dinamakan FD, ada titik kerjanya. Titik kerjanya dinamakan CP. CP itu adalah center of pressure di sini. Beda dengan CG. CG adalah pusat massa. Di sini adalah RA-nya bekerja atau FD-nya bekerja. Begitu juga kalau ada gaya angin dari samping, di sini juga bekerja. Gaya angkat angin juga di sini bekerja. Sehingga ada 3 gaya angin sebetulnya. Satu yang drag, ini berpengaruh terhadap karakteristik traksi tadi, karena gaya dorongnya. Kemudian ini ada gaya angkat. Juga gaya angkat ini berpengaruh. Ini walaupun ini kecil gitu, kalau dapat ini berpengaruh. Terhadap apa? Gaya normalnya. Gaya normal pengaruh apa? Berpengaruh pada rolling resistance-nya. Makanya di balapan itu dipasang spoiler di sini supaya tidak terangkat. Terangkat gaya normalnya rendah, dia spin, dia tuh gak jalan mobil. Ya, gaya angkat ini juga berpengaruh. Gaya angkat, pengaruh gaya normal di sini, pengaruh gaya normal di sini, pengaruh rolling resistance di sini, pengaruh rolling resistance. Ada gaya ke samping juga. Sehingga gaya anginnya ada 3. Ada RD, RA, RS, RL atau FD, ini drag, FS side force, dan FL lift. Bekerja di sini. Kalau ini kita pindah ke sini, gaya-gaya ini kita pindah ke sini, dia akan bawa konsekuensi momen. Maka kalau ini kita pindahkan ke sini, maka dikatakan secara umum pada mobil itu bekerja 3 gaya, yaitu FD, FS, dan FL di pusat massanya, dan juga pitching ke sana, ngangguknya ke sana. Gaya ini kalikan jarak ini, jadi ngangguk ke sini. Gaya ini kali jarak ini menjadi rolling ke sana. Gaya ini kali gaya ini kali jarak ini ke sini menjadi yaw ini. Jadi ada 3 gaya dan 3 momen. FD, FS, dan FL. Kemudian momennya momen pitching, momen angguk, MP, momen rolling, MR, momen yawing, MY. Yang tadi di RHP yang kita lihat, dan sebetulnya ini dan ini karena itu berarti maka RR dan angkat. Ya, sampai di sana dulu. Jadi ini adalah gaya angkat. Tidak hanya FD, ya, ada FD, FS, dan FL. Kalau dia bekerja di pusat massa, maka dia akan ada 3 gaya dan 3 momen angin. 3 gaya angin dan 3 momen. Ya, sampai di sini deh, ada pertanyaan deh. Halo deh. Sementara belum ada, Pak. Ya, nanti Anda buat anunya ya, buat apa? WA-nya, WA grup. Kalau sudah ada, hari ini kita akhiri deh.
Anda buat WA grupnya supaya bisa mendapatkan ini apa PPT-nya. Sudah absen semua deh. Halo?